dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita ini semua perlu Roh Kudus. Saya mungkin gak bahas ayatnya lagi, ya udah dibahas banyak. Tapi saya mau bilang, seringkali karena tidak masuk logika kita. Saya ini sama Pak Yakob ya diskusi panjang banget ya tentang Roh Kudus selalu ya. Selalu. Kayak gak masuk logika kita karena begitu sangat spektakuler. Sangat besar dan luar biasa. Dan gak ada agama apapun yang sama seperti kita. Saya sampai selalu bilang, saya gak usah jadi hamba Tuhan, gak apa-apa. Jadi orang Kristen aja saya udah ngerasa sangat besar. Udah gak bisa dikatakan betapa luar biasanya. Jadi orang percaya aja itu udah luar biasa lah. Sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya kalau baca firman ya, kan minimal tuh 1 hari 3 kali di rumah harus ada doa. Baca firman tuh minimal pagi bangun kerja-kerja, kemudian siang cari waktu, kemudian malam harus kumpul bersama-sama keluarga baca firman lagi. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita nggak baca firman, kita biasakan hidup dengan rutin kerja ini nggak akan ada habis-habisnya. Nah saya ulangi sekali lagi, itu merupakan suatu perkara yang spektakuler. Saya mungkin nggak bisa, susah mengatakannya, ini sangat begitu besar ya. Dan memang iman itu nggak bisa disamain dengan logika kita. Iman tuh kalau udah kita pakai iman kita tuh disamain dengan logika kita, ini nggak mungkin itu mungkin ini itu, ya udah pasti nggak bisa. Tapi kalau kita percaya pada firman Tuhan, ada sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Coba kita lihat. Kalau ada seseorang yang bisa masuk dalam kehidupan kita dan menjadi guru 24 jam. Dan jadi di sini saya mau bilang bahwa betapa berharganya Roh Kudus ada di dalam kita. Sangat berharga. Makanya biasakan kalau Tuhan berikan Roh Kudus pada kita, kita biasakan berbahasa roh setiap hari. Kita emang harus punya sebuah apa yang namanya kerajinan. Kayak saya selalu bilang kerajinan itu adalah suatu yang diperjuangkan tiap hari. Harus diperjuangkan tiap hari. Kita harus punya suatu waktu-waktu yang gak boleh kita hilangkan untuk bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena ini merupakan suatu, saya bilang era Yesus ya sampai sekarang ini era mukjizat bagi kehidupan kita. Ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan yang kita, saya duduk aja ya lebih enak ya. Ini merupakan suatu keberuntungan yang kita nggak bisa dapatkan bagaimanapun caranya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya sebagai seorang pelayan ini hampir 80% pendeta di sini ya. Saya cuman mau katakan satu aja. Pendeta itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Yang paling ada apa-apanya adalah apabila kita punya hubungan baik dengan Tuhan setiap hari. Nggak, saudara mau pelayanan mana kemana? Saya udah sampai Sabang sampai Merauke, cuman Maluku yang saya belum. Dan kalau dunia saya udah pergi setengah. Sekarang tinggal di Amerika lebih sering. Tapi itu semuanya saya rasa nggak ada manfaatnya kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan baik adalah sesuatu yang memang benar-benar harus dilakukan setiap hari. Kenapa? Itu akan membuat kita punya komunikasi yang baik senantiasa dengan Roh Kudus. Karena apa? Dari situlah kita bisa mengucap syukur. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur, kita harus berdoa, kita juga harus bersuka cita. Bagaimana itu semua dapat kita lakukan kalau kita tidak bisa melihat segala sesuatu sebagai suatu hal kebaikan-kebaikan Tuhan.